Dan sebaliknya, negara dengan institusi politik yang bersifat melayani. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru-baru ini gencar mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai Anies ingin menunjukkan bahwa dirinya antitesa Jokowi. Diketahui saat menghadiri milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera atau PKS pada Sabtu 20 Mei 2023, Anies lantang memberikan kritik kepada pemerintahan Jokowi. Ia bahkan membandingkan pembangunan era pemerintahan Joko Widodo dengan era Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, di era SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah 144.000 atau 7,5 kali lipat. Sementara jalan yang masuk kategori jalan nasional hanya 590 km yang dibangun di era Jokowi. Sedangkan SBY mampu membangun jalan 11.800 km. Saat bertemu dengan para relawan, Anies juga mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang kerap kali mengambil alih masalah di daerah yang tak kunjung selesai. Menurut Ujang, Anies ingin menunjukkan bahwa ia antitesa Jokowi yang diusung oleh partai non-pemerintah atau oposisi. Karenanya, narasi yang akan terus dibangun Anies, yakni soal kritik apa yang selama ini dikerjakan oleh pemerintah. Menurut Ujang, justru akan aneh jika Anies yang diusung oleh partai oposisi malah mendukung kebijakan di era Jokowi. Kalau kita bicara infrastruktur, tadi sudah disampaikan juga, alhamdulillah kita lihat banyak pembangunan infrastruktur besar di zaman pemerintahan sekarang ini. Kita ambil contoh pembangunan jalan, tadi juga disampaikan pembangunan jalan. Media, ada tim jurnalis dari media Kata Data, ini mengumpulkan datanya. Izinkan saya kutip di sini. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu. Di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain. Kita bicara panjangnya. Kedua infrastruktur ini jelas diperlukan sama-sama. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.